Bab 880, Tuan versus Tuan Dao. Banyak iblis-iblis tingkat tinggi berada dalam keadaan berlumuran darah yang digulung oleh 7 benang emosi. Sebelum mereka bisa melepaskan seni iblis apapun, mereka sudah merasakan sakit yang tak tertahankan saat mereka tenggelam lebih dalam dan lebih dalam. 7 benang emosi terhubung ke telapak tangan Dao Lord Cloud Rain di ujung yang lain. Semua iblis-iblis tingkat tinggi itu seperti boneka dari Dao Lord Cloud Rain, mereka tidak mengendalikan tubuh atau nasib mereka. Su Zimo diam-diam tercengang ketika dia mendengar latar belakang dari Seven Emotion Straits. Saat kultivasinya semakin dalam, tingkat hal-hal yang berinteraksi dengannya meningkat dan seni dharma dan keterampilan rahasia yang dia temui juga lebih kuat. Faktanya, ada seni dharma yang tak terduga dan tidak mungkin untuk dipertahankan. 7 benang emosi adalah salah satunya. Baik itu pembudidaya manusia atau iblis-iblis, selama mereka adalah makhluk hidup, mereka akan memiliki 7 emosi kegembiraan, kemarahan, kekhawatiran, kerinduan, keputusasaan, ketakutan dan keterkejutan. Tidak akan ada kehidupan tanpa 7 emosi, seperti batu. Namun, bahkan ketika batu menjadi makhluk hidup dan berubah menjadi iblis, itu akan memiliki 7 emosi sampai batas tertentu. Menurut kata-kata Dao Lord Extreme Fire, seseorang pasti akan dikendalikan oleh 7 benang emosi selama mereka memiliki 7 emosi. Dalam pertempuran besar-besaran ini, semakin marah, khawatir, atau menakutkan, semakin banyak 7 benang emosi yang akan dihasilkan di dalam tubuh mereka. Dengan demikian, mereka akan tenggelam lebih dalam ke dalam emosi mereka sampai mereka mati. Sudah ada iblis-iblis tingkat tinggi yang dicincang sampai mati setelah berjuang terlalu keras dan menghasilkan terlalu banyak 7 benang emosi. Dia berubah menjadi kabut darah tanpa ada mayat yang tersisa. Bahkan roh esensinya tidak bisa melarikan diri tepat waktu. Itu adalah seni dharma yang benar-benar mengerikan. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa Dao Lord Cloud Rain menargetkan semua iblis-iblis dengan melepaskan 7 benang emosi dan tidak ada yang selamat. Seberapa berani dia untuk mencoba menekan semua orang sendirian? 6 tuan juga disertakan. Tentu saja, karena Dao Lord Cloud Rain menargetkan semua iblis-iblis, kekuatannya pasti terbagi, masih ada tingkat kesulitan jika dia ingin menahan 6 tuan dengan 7 benang emosi. Tubuh Overlord of Golden Flames Mountain berkobar dengan api yang mengamuk dan membakar 7 benang emosi terus-menerus. Meskipun 7 benang emosi muncul terus-menerus, mereka tidak dapat mengikat tubuhnya. Tuan 1000 Pulau Ular sudah dipotong oleh 7 benang emosi dan darah hijau tua merembes keluar. Darahnya menodai 7 benang emosi dan merusaknya tak lama. Overlord lainnya merilis berbagai metode dan melepaskan diri dari Seven Emotion Straits saat mereka menyerang Dao Lord Cloud Rain bersama-sama. Meskipun kera tua itu terlihat lamban, dia adalah yang paling intens dalam berurusan dengan 7 benang emosi. Dagingnya tumbuh, menyebabkan tubuhnya mengembang saat dia melepaskan diri dari 7 benang emosi secara langsung. Meskipun dia terpotong dan darah menyembur keluar, ekspresinya tidak berubah. Membunuh. Kera tua itu melangkah maju dan mengayunkan iminen dengan keras ke arah kepala Dao Lord Cloud Rain. Seketika, cahaya keemasan yang menyilaukan memenuhi udara. Dao Lord Cloud Rain menyipitkan pandangannya dan mundur, tampaknya tidak mau menerima serangan secara langsung. 2 sinar cahaya cemerlang melesat di udara, ditembakkan dari mata Overlord of Vermilion Cloud Valley. Mereka memotong 7 benang emosi yang tidak pernah berakhir secara langsung. Banyak iblis-iblis tingkat tinggi mengambil kesempatan untuk membebaskan diri. Badai salju surga dan bumi. Suara dingin dan dingin terdengar dan suhu di medan perang langsung turun, peri Snowdrift telah menyerang. Tanpa peringatan, kepingan salju memenuhi udara. Setiap kepingan salju berbentuk heksagonal dengan lambang dan rune yang sangat tidak jelas terukir di atasnya. Mereka cantik dan berkilau cerah. Meskipun kepingan salju itu indah, mereka tanpa ampun. Kepingan salju muncul terlalu padat dan iblis-iblis tingkat tinggi tidak bisa menghindar tepat waktu. Kepingan salju mendarat di bahunya dan menyebabkan aliran darah menyembur keluar. Adegan serupa muncul di semua tempat. Seluruh dunia dipenuhi dengan salju yang menyerupai bulu angsa serta darah segar yang tragis. Raungan iblis-iblis terdengar di mana-mana. Berbeda dengan adegan seram serangan Dao Lord Cloud Rain, seni Dharmic Fairy Snowdrift tampak lebih menyedihkan dan tidak nyata, seolah-olah itu bukan dari dunia ini. Fairy Snowdrift menginjak salju dan melakukan perjalanan di udara dengan blus putihnya berkibar dengan cara yang sangat indah. Dia melambaikan tangannya dan semua iblis melihat ke atas, itu adalah pemandangan yang benar-benar mengejutkan. Su Zimo menatap pemandangan itu dengan perasaan rindu. Dia tidak tahu kapan dia akan bisa berkultivasi ke level itu. Karakteristik Dharma hampir berada di puncak dunia kultivasi dan memiliki status bangsawan. Tidak peduli sekte atau faksi mana mereka berada, tidak ada yang berani tidak menghormati mereka. Fakta bahwa kelompok Dao Lord Cloud Rain bisa menerobos masuk ke 8 alam iblis dan bertarung melawan begitu banyak iblis dalam pembantaian besar-besaran benar-benar membuat iri. Ini adalah pertemuan 1000 setan. Saat ini,
Hampir semua iblis-iblis tingkat tinggi terkuat di Tousan Demon Valley berkumpul di sini. Seberapa berani ketiga Tuan Dao untuk menjelajah begitu dalam ke tempat ini? Lihatlah seni iblisku. The Overlord of Golden Flames Mountain meraung dan gelabelanya bersinar. Kekuatan Dharma di sekitar tubuhnya melonjak dan api yang mengamuk melesat ke langit, menelan seluruh cakrawala. Astaga, api emas menyelimuti langit dengan kekuatan yang menakutkan dan membakar kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya. Peri Snowdrift tanpa ekspresi, tidak bermasalah atau marah, ketika seni dharmanya dihilangkan. Astaga, 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 serangkaian cahaya pedang menyilaukan melintas di udara. Pedang Ki melesat dengan sombong dan tidak ada kehidupan yang terlihat dimanapun ia lewat. Seni pedang tak bernyawa, pedang abadi Dewa Dao telah menyerang sekali lagi. Tidak seperti Dao Lord Cloud Rain dan Fairy Snowdrift, serangan Dao Lord Immortal Sword dipenuhi dengan kekuatan membunuh. Dalam beberapa napas, lebih dari 10 iblis-iblis tingkat tinggi yang ditelan oleh ki pedangnya dipenggal dengan roh esensi mereka dihancurkan. Keratua dan Tuan Rawa Kabut kebingungan harus menyerang pada saat yang sama sebelum sebagian besar ki pedang di udara tersebar. Banyak iblis-iblis merasa jantung mereka berpacu saat melihat pertempuran ini. Tuan versus Tuan Dao. Ini adalah bentrokan antara ahli karakteristik Dharma tingkat atas dari ras manusia dan iblis. Jika bukan karena kelahiran seni pedang pembunuh surga, ini akan menjadi pemandangan yang sangat langka. Tatapan Suzimo terpaku dan dia menyipitkan matanya dengan tegang, mengamati setiap detail di medan perang. Dia berbeda dari orang lain. Iblis-iblis lainnya hanya ingin menonton pertunjukan. Namun, dia ingin mendapatkan seni pedang pembunuh surga. Dia pasti akan diejek jika pikirannya diketahui orang lain. Ini adalah pertarungan antara para ahli karakteristik Dharma tingkat atas. Iblis-iblis tingkat rendah seperti dia akan dibunuh oleh gempa susulan dari kekuatan mereka sebelum dia bisa mendekat. Dia benar-benar melamun untuk berpikir bahwa dia bisa mencuri seni pedang pembunuh surga tepat di bawah hidung begitu banyak ahli karakteristik Dharma. Sampai sekarang, Suzimo tidak punya rencana. Satu-satunya hal yang dia dukung adalah Dao Lord Extreme Fire. Dia masih menunggu kesempatan. Di udara, pertempuran semakin intensif seiring berjalannya waktu. Meskipun ada banyak iblis-iblis di Tousan Demon Valley, mereka tidak bisa mengalahkan ketiga Dewa Dao dengan pengepungan mereka. Sebaliknya, banyak iblis-iblis yang mati. Sebenarnya, jika 6 Tuan tidak mengambil sebagian besar kekuatan yang dilepaskan oleh 3 Tuan Dao, iblis-iblis tingkat tinggi yang tersisa akan mati sejak lama. Lambat laun, kedua belah pihak menemui jalan buntu. Meskipun bola cahaya berada tepat di depan mereka, sangat sulit bagi siapapun untuk mundur dari medan perang. Pedang abadi Dewa Dao mengerutkan kening dalam-dalam. Bagaimanapun, ini adalah lembah 1000 setan. Sekarang ada keributan besar di sini, ada kemungkinan besar bahwa para ahli tingkat atas lainnya dari Tousan Demon Valley akan ditarik ke sini semakin lama hal-hal berlarut-larut. Jika Grand Demon muncul, konsekuensinya tidak terbayangkan. Pada pemikiran itu, Dao Lord Immortal Sword berbicara saat dia menyerang, "Rekan Taois, tolong bertarung dengan kekuatan sejatimu dan bantu aku bertahan sebentar. Aku akan pergi dan mengambil apa yang ada di dalamnya. Atas nama gelar Daoku, aku berjanji pada kalian berdua bahwa aku pasti akan membayar kalian dengan sangat besar di masa depan jika aku berhasil mendapatkannya." Meskipun Dao Lord Immortal Sword tampak tenang, dia menjadi sedikit bingung secara internal. Baik, Dao Lord Cloud Rain menyetujuinya dengan keras. Fakta bahwa dia bisa mendapatkan janji ini dari Dao Lord Immortal Sword membuat perjalanannya ke sini berharga. Bab 881, Metode Tuan Dao. Dao Lord Immortal Sword tahu apa yang ada di dalam bola cahaya dan dia bertekad untuk berhasil dalam perjalanannya kali ini. Jika dia bisa mendapatkan seni pedang ini, kemungkinan besar dia akan menjadi orang kedua yang melakukannya selain Kaisar Pedang. Namun, dia sangat cerdas dan tidak memberitahu Dao Lord Cloud Rain dan Fairy Snowdrift apa yang sebenarnya ada di dalam bola cahaya, dia hanya mengatakan bahwa itu adalah sisa dari Sword Sect. Dia percaya bahwa Dao Lord Cloud Rain dan Fairy Snowdrift juga tidak akan bisa menebak apa yang ada di dalam bola cahaya. Ada sangat sedikit orang yang bisa menyimpulkan kelahiran seni pedang pembunuh surga melalui fenomena universal. Lebih jauh lagi, hanya secara kebetulan dia berhasil melihat pernyataan tidak jelas yang ditinggalkan oleh Kaisar Pedang ketika dia menelusuri buku-buku kuno Sekte Pedang, ketika niat membunuh surga dilepaskan, bintang-bintang bergeser keluar, keselarasan, ketika niat membunuh bumi dilepaskan, ular naga akan bangkit, ketika niat membunuh manusia dilepaskan, langit dan bumi akan runtuh. Melalui pernyataan itu, dia berhasil menyimpulkan bahwa ada kemungkinan besar fenomena universal terbentuk karena Heaven's Flying Sword Art akan segera lahir. Tentu saja, dia juga tidak sepenuhnya yakin. Ketika Dao Lord Immortal Sword berkelana jauh ke tempat ini dan melihat niat pedang menakutkan yang dilepaskan oleh bola cahaya, dia akhirnya yakin bahwa Heaven's Flying Sword Art ada di dalam bola cahaya. Rekan Taois, tolong bantu saya menahan mereka sebentar.
Beberapa saat akan berhasil. Dao Lord Immortal Sword meninggalkan pernyataan itu dan mundur dari pertarungan. Astaga, sebuah cahaya pedang melesat melewati langit saat Dao Lord Immortal Sword berlari menuju bola cahaya raksasa yang melayang di udara. Kemana tujuanmu? Tuan Rawa Kabut kebingungan berteriak dan mengayunkan tombak di tangannya. Dua kilatan logam bersinar di matanya saat dia menyapu secara horizontal dengan kekuatan monumental menuju pedang abadi Dewa Dao. Dao Lord Immortal Sword tidak menghindar dan terus maju seolah-olah dia tidak melihatnya sama sekali. Setan buaya, kamu harus melewatiku dulu. Dao Lord Cloud Rain menarik kembali senyumnya dan menjadi serius. Dia melemparkan kipas lipatnya dan itu berubah menjadi seberkas cahaya hitam, menyerang tombak Overlord of Confusion Mist Swamp dengan keras. Dentang, kipas lipat dan tombak bertabrakan dengan suara dentang keras. Tombak bergetar lembut dan ditolak sedikit. Dalam sekejap, Dao Lord Immortal Sword mengambil kesempatan sesaat itu dan menyelinap melewatinya. Dao Lord Cloud Rain menamparkan terbalik dan mendorong melintasi udara menuju Overlord of Confusion Mist Swamp. Kekuatan Dharma berkumpul di telapak tangannya tanpa henti. Telapak tangan raksasa yang diciptakan dengan kekuatan Dharma muncul dalam kehampaan dan tiba dengan seketika. 6 Desir Palm Strike. Dao Lord Cloud Rain berkata dengan lembut, The Seven Emotion Stretch dan 6 Desires Palm Strike adalah keterampilan pamungkas dari Cloud Rain Sect. Namun, 6 Desires Palm Strike difokuskan pada pembunuhan. Petik 2. Sekarang setelah dia merilis skill pamungkas ini, Cloud Rain mungkin akan habis-habisan. Tuan Rawa Kabut kebingungan merasakan bahaya dan matanya berbinar saat dia melolong, kekuatan surgawi bawaan, bentuk batu. Satu demi satu, gumpalan kasar yang menyerupai batu muncul di tubuh Tuan Rawa Kabut kebingungan dan menempel di tubuhnya sehingga hanya matanya yang terlihat. Ini adalah divine power bawaan dari Overlord of Confusion Mist Swamp yang memberikan dorongan besar untuk pertahanan fisiknya setelah dilepaskan. Bahkan senjata Dao Lord Dharmic yang kuat mungkin tidak dapat melukai wujud aslinya, apalagi seni Dharma. Bang! Telapak tangan raksasa itu turun. Bentuk asli Overlord of Confusion Mist Swamp setidaknya memiliki lebar beberapa puluh kaki. Namun, dia dikirim terbang oleh telapak tangan raksasa itu dan hampir jatuh dari langit. Bang! 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 Tangan Dao Lord Cloud Rain terus bergerak dan total 6 telapak tangan raksasa dikirim. Bahkan kekosongan pun bergetar. Pergi. Dao Lord Cloud Rain melemparkan kipas lipatnya keluar sekali lagi. Kipas lipatnya terbuka dan ada potret tinta di dalamnya. Satu demi satu, pria tampan dan wanita cantik telanjang melakukan hubungan intim dalam berbagai posisi dengan cara yang sangat memikat. Saat kipas lipat terbuka, pria dan wanita di dalamnya tampak hidup dan mulai berputar, seolah-olah mereka dapat memanfaatkan impuls utama di dalam hati semua iblis-iblis. Mengaum. Beberapa iblis-iblis merasakan pompa darah mereka dan memasuki keadaan hiruk-pikuk dengan sekali pandang. Setan terengah-engah dan berputar, menerjang ke arah Tuan Seribu Pulau Ular tidak jauh dengan cara gila. Ekspresi Overlord of Thousand Snake Island sangat dingin dan dia membunuh iblis itu tanpa ragu-ragu. Namun, segera setelah itu, iblis-iblis lain yang kehilangan akal sehatnya menyerbu. Sial, bahkan dengan ketenangan Tuan Seribu Pulau Ular, dia tidak bisa tidak mengutuk. Medan perang berada dalam kekacauan. Ekspresi Fairy Snowdrift bahkan lebih dingin. Dia menyapu pandangannya ke sekeliling dan menyihir segel tangan dengan cepat, menyebabkan embun beku menyebar dengan satu gelombang tangannya yang cantik. Konvergensi es. Dia berteriak dengan suara sedingin es. Kekosongan itu tampak seperti permukaan danau yang sunyi dan es mulai muncul ke permukaan, menyebar kemana-mana untuk menelan iblis-iblis lapis demi lapis. Beberapa iblis-iblis bereaksi sangat cepat dan mengedarkan kekuatan Dharma di garis keturunan mereka untuk membebaskan diri saat lapisan es terbentuk di atas tubuh mereka. Beberapa iblis-iblis lebih lambat bereaksi. Pada saat embun beku menutupi sebagian besar tubuh mereka, ekspresi mereka membeku di wajah mereka karena mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Dalam sekejap mata, es raksasa terbentuk di udara satu demi satu. Berbeda dengan iblis-iblis lainnya yang menonton pertempuran, posisi Suzimo sangat dekat dengan pusat medan perang. Namun, pada saat itu, dia sudah bisa merasakan ketidaknyamanan di garis keturunannya. Frosky bergegas melewati gelombang demi gelombang. Suzimo sedikit mengernyitkan alisnya. Jika dia tidak mengedarkan garis keturunannya dengan sekuat tenaga, dia tidak akan mampu menahan invasi Ki es. Dia hanya berada di tepi medan perang. Jika dia berada tepat di tengah, dia akan berubah menjadi patung es bahkan sebelum dia mendekati bola cahaya. Saat itu, sensasi hangat menyebar dari pergelangan tangan kirinya dan menjalar ke seluruh anggota tubuhnya seperti arus sungai. Tak lama, tubuh Suzimo menghangat. Dia tahu bahwa Dao Lord Extreme Fire adalah orang yang membantunya. Jangan cemas, tunggu sebentar lagi. Suara Dao Lord Extreme Fire sangat tenang. Jauh di sana,
hampir semua iblis-iblis menyaksikan pertempuran yang mengguncang bumi ini dengan tajam. Namun, monyet dan yang lainnya terus mengawasi Suzimo dari waktu ke waktu. Sekarang, Suzimo sudah mengganti jubahnya. Otot-otot di wajahnya berkedut dan aura ilmiah dan halus aslinya hilang. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi orang lain dengan aura brutal. Semua iblis sedang menonton pertempuran dan tidak ada dari mereka yang memperhatikan ini. Namun, monyet dan yang lainnya melihat semuanya dengan jelas seperti siang hari. Apa yang pertama coba lakukan? Harimau roh sepertinya memikirkan sesuatu dan tercengang dengan mulut ternganga. Mungkinkah Tuan Muda memikirkan? Little Fox sedikit mengernyit dengan mata penuh kekhawatiran saat dia melihat Suzimo dan bola cahaya di udara. Solitaire Cloud menggelengkan kepalanya dengan muram. Mustahil. Bahkan gempa susulan dari kekuatan darmik dari pertarungan di level ini sudah cukup untuk membunuh iblis-iblis level menengah dan rendah. Guru tidak akan bisa mendekat sama sekali, apalagi merebut bola cahaya itu dari bawah hidung begitu banyak ahli karakteristik Dharma. Solitaire Cloud tidak salah. Sesaat sebelumnya, lebih dari 10 iblis-iblis tingkat tinggi disegel selamanya dalam es dan jatuh tanpa bangun setelah seni darmik tingkat atas lembah Snowdrift dirilis oleh Fairy Snowdrift. Dengan tabrakan, mereka hancur berkeping-keping ketika mereka jatuh ke tanah. Meskipun fisik dan garis keturunan Suzimo kuat, tidak mungkin dia bisa menahan invasi kekuatan seperti itu. Rubah kecil merenung sejenak. Yang paling penting, bahkan jika Tuan Muda bisa mendapatkan bola cahaya itu, bagaimana dia akan melarikan diri? Situasi saat ini berbeda dari ketika Suzimo melarikan diri dari Laut Darah sehari yang lalu. Saat ini, 6 Tuan dan 3 Tuan Dao hadir. Selanjutnya, ke-9 ahli karakteristik Dharma tingkat atas sedang menonton bola cahaya, siapapun yang mencoba untuk mendapatkannya akan diserang oleh ke-9 dari mereka. Bahkan jika Suzimo berhasil mendapatkannya dan melepaskan Blood Escape, tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Bab 882, Diagram Penyegelan Setan. Dalam kekosongan. Pertempuran berlangsung dengan tanpa henti yang intens. Selama periode waktu yang singkat ini, lebih dari 100 iblis-iblis tingkat tinggi telah jatuh. 6 Tuan benar-benar marah sekarang. Terlepas dari kenyataan bahwa ketiga Dao Lord benar-benar teladan tertinggi umat manusia, sebagian besar mengapa mereka ditahan adalah karena mereka baru saja bertarung di antara mereka sendiri sebelumnya. Stamina dan kekuatan tempur mereka terkuras secara signifikan saat mereka bertarung melawan 3 Dewa Dao. Namun, mereka tidak lagi memiliki jalan kembali. Jika 6 Tuan membiarkan diri mereka dikalahkan dengan harta tak dikenal yang dicuri oleh 3 Tuan Dao yang berkelana jauh ke dalam lembah 1000 setan, lembah 1000 setan akan berakhir sebagai lelucon terbesar di daratan Tianhuang. 3 Tuan Dao pasti akan menjadi sangat terkenal karena pertempuran ini juga. Mengaum, kera tua itu mengangkat kepalanya dan melolong, mengedarkan garis keturunannya sepenuhnya. Dia mengangkat bahunya yang tinggi dan besar, menyebabkan hujan es turun tanpa henti. Ledakan. Kera tua itu menginjak dengan satu kaki dan retakan muncul satu demi satu melalui rongga yang awalnya beku, memanjang dengan cepat. Pecah. Dia bangkit dan mengayunkan iminen dengan keras ke kekosongan di depannya. Cahaya keemasan yang menyilaukan turun seketika. Ledakan. Embun beku di kehampaan benar-benar hancur dan iblis-iblis tingkat tinggi yang tak terhitung jumlahnya berjuang untuk membebaskan diri. Mereka semua gemetar dan terengah-engah. Wajah iblis-iblis ini telah membiru karena dinginnya es selama waktu yang singkat ini. Jika kondisinya bertahan sedikit lebih lama, roh esensi mereka akan membeku dan mereka akan jatuh sepenuhnya, tidak dapat membebaskan diri untuk selamanya. Meskipun alam kultivasi mereka serupa, perbedaan antara mereka dan ketiga Tuan Dao terlalu besar. Suhu di medan perang masih sangat dingin. Terlepas dari 6 Tuan, iblis-iblis tingkat tinggi lainnya sudah merasa takut dan tidak berani maju. Membakar. The Overlord of Golden Flames Mountain membuka mulutnya dan memuntahkan bola api emas yang melonjak menuju es yang hancur di medan perang. Pada saat yang sama, dia menggigit lidahnya dengan lembut dan meludahkan aliran darah esensi yang terciprat ke api emas. Nyala api meningkat dan menjadi lautan api keemasan yang membakar ke langit. Pecahan es yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi kabut dan seluruh medan perang dipenuhi kabut. Tiba-tiba, 2 sinar cahaya berwarna pelangi keluar dari mata Overlord of Vermilion Cloud Valley dan melonjak ke kipas lipat Dao Lord Cloud Rain. Senjata Dharma dari beberapa tuan turun pada saat yang sama. Mereka menghancurkan kipas lipat Dao Lord Cloud Rain dan cahayanya meredup. Tuan dari 6 lembah bulan perak, Pulau Seribu Ular, dan Rawa Kabut kebingungan menyerang dengan kekuatan penuh mereka. Seni iblis mereka mendorong terhadap serangan telapak 6 keinginan dan semuanya bubar tak lama kemudian. Dalam sekejap mata, metode Dao Lord Cloud Rain dan Fairy Snowdrift dihilangkan sepenuhnya. Kedua ekspresi mereka tampaknya telah berubah pucat. Seolah-olah bertarung melawan begitu banyak iblis dan 6 tuan secara langsung telah memakan banyak korban dan mereka hampir tidak bisa bertahan.
Di sisi lain, pedang abadi Dewa Dao tiba di depan bola cahaya tetapi dia tidak berani maju secara sembarangan. Cahaya yang mengelilingi bola cahaya raksasa itu diciptakan oleh ki pedang dari Heaven's Flying Sword Art dan sangat tajam, bahkan dia tidak berani mengambilnya dengan tubuhnya. Dao Lord Immortal Sword menyipitkan matanya dan tangannya terus bergerak untuk menyulap seni Dharma. Di udara, pedang dorong surgawi raksasa mengiris dengan kejam ke arah bola cahaya. Ledakan. Ledakan yang mengguncang bumi dilepaskan ketika pedang raksasa itu mengenai bola cahaya. Bola cahaya bergetar, seolah-olah terkena benturan, dan melepaskan gelombang pedang ki. Pedang ki melesat liar dan mengiris kekosongan dengan niat membunuh yang dingin. Dao Lord Immortal Sword sudah lama mundur, tetapi dia segera kembali dan menyihir seni Dharma lagi. Pedang raksasa lainnya diiris. Ledakan. Bola cahaya bergetar sekali lagi dan menyebarkan ki pedang. Bang, bang, bang. Dalam sekejap mata, pedang abadi Dewa Dao menebas dengan pedang ketiga. Orang luar tidak bisa merasakan dan juga tidak bisa melihat apa yang dia lakukan. Namun, dengan Illumination Dragon Eye miliknya, Suzimo bisa menyaksikan semuanya dengan jelas. Setiap serangan tunggal dari Dao Lord Immortal Sword menyebabkan ki pedang yang dipancarkan oleh bola cahaya melemah secara signifikan dan pancarannya juga berkurang. Itu tidak lagi menyilaukan dan menyilaukan seolah-olah itu bisa menghancurkan segalanya seperti ketika pertama kali muncul. Suzimo menyadari bahwa ini bisa menjadi keterampilan rahasia Suzimo yang membangun semacam koneksi ke Heaven's Flying Sword Art. Dao Lord Immortal Sword berusaha menaklukkan Heaven's Flying Sword Art di dalam bola cahaya. Setelah cahaya di sekitar bola cahaya menyebar sepenuhnya, Heaven's Flying Sword Art secara alami akan menjadi milik Dao Lord Immortal Sword. Mungkin begitu pedang ki di sekitar bola cahaya melemah sampai tingkat tertentu, pedang abadi Dewa Dao akan dapat menerobos masuk dan mendapatkan seni pedang pembunuh surga sebelum bola cahaya itu benar-benar tersebar. Saudara pedang abadi, bagaimana? Dao Lord Cloud Rain berkata dengan nada cemas. Pada saat ini, dia tidak lagi tenang dan santai seperti awalnya. Meskipun Fairy Snowdrift masih terlihat menyendiri, dia juga terlihat jauh lebih babak belur. Mereka berdua berjuang untuk bertahan melawan serangan balik bertenaga penuh dari 6 tuan dan dapat ditekan kapan saja. Rekan Taois, tunggu sebentar lagi. Suara Dao Lord Immortal Sword stabil dan tatapannya menjadi sangat panas saat dia memelototi bola cahaya tepat di depannya yang berubah redup. Dia akan mendapatkan seni pedang pembunuh surga. Dia tidak akan membiarkan kecelakaan apapun. Saat Dao Lord Immortal Sword melihat ke arah Dao Lord Cloud Rain dan Fairy Snowdrift yang didorong mundur, kilatan dingin melintas di matanya. Dia menamparkan tas penyimpanannya dan menarik barang abu-abu sebelum melemparkannya keluar. Benda itu berkibar dan melayang di atas kepala iblis di udara saat menyebar perlahan. Diagram penyegelan iblis. Bagaimana harta yang dimilikinya? Suara Dao Lord Extreme Fire terdengar di benak Suzimo dengan sedikit keterkejutan. Apa? Suzimo bertanya dengan transmisi suara. Dao Lord Extreme Fire menjawab, diagram penyegelan iblis itu adalah harta dharma yang diciptakan oleh sosok perkasa di zaman kuno. Meskipun tidak berguna melawan pembudidaya manusia, itu sangat kuat melawan iblis. Petik 2. Suzimo mengangguk. Dengan kata lain, ini adalah harta karun yang ditargetkan pada iblis, mirip dengan cermin pengungkap iblis. Tak lama, Dao Lord Extreme Fire sepertinya telah menemukan sesuatu dan berseru dengan lembut dengan cara yang tercerahkan, diagram penyegelan iblis itu sudah rusak. Tidak heran mengapa dia bersedia mengeluarkannya. Petik 2. Suzimo memfokuskan pandangannya. Meskipun diagram penyegelan iblis disebut diagram, itu dibuat dari kulit binatang yang tidak dikenal dengan beberapa bulu di atasnya dan aura kuno. Jelas bahwa sebagian besar kulit binatang itu hilang dengan tepi bergerigi, kekuatan yang sangat kuat pasti telah merobeknya. Saat diagram penyegelan iblis turun, hal mengerikan mungkin menyebar kemana-mana. Di dalam medan perang, semua iblis-iblis tingkat tinggi, termasuk 6 tuan, tampaknya ditahan oleh kekuatan tak terlihat di mana mereka tidak bisa membebaskan diri. Mengaum. Kera tua itu menggeram dalam dan tidak mau menyerah. Tulangnya retak dengan liar seolah-olah kerangkanya akan hancur berantakan. Tuan Seribu Pulau Ular adalah yang terlemah secara fisik dan dia batuk seteguk darah dengan ekspresi pucat. Jika ini terjadi pada Tuan, itu bahkan lebih buruk untuk iblis-iblis lainnya. Suzimo terkejut dan diam-diam tercengang. Jika ini adalah kekuatan harta dharma yang rusak, seberapa kuat diagram penyegelan iblis yang lengkap? Hal yang menyeramkan adalah bahwa Demon Ceiling Diagram hanya menargetkan iblis-iblis yang ada. Jelas bahwa Dao Lord Cloud Rain dan Fairy Snowdrift tidak terpengaruh oleh selubung diagram penyegelan iblis dan akhirnya bisa bernafas lega. Tiba-tiba, suara Dao Lord Extreme Fire terdengar di benak Suzimo. Hanya ada satu kata yang menentukan. Menyerang. Bab 883, Pengembalian Tanpa Hasil. Untuk memulainya, Dao Lord Extreme Fire adalah seorang kultivator karakteristik Dharma.
Dia lebih berpengalaman daripada siapapun menuju pertarungan level ini dan bisa memanfaatkan peluang terbaik. Perhatian Suzimo terfokus sejak lama. Saat dia mendengar suara Dao Lord Extreme Fire, dia tidak ragu-ragu dan langsung mendorong kakinya dari tanah, berubah menjadi seberkas cahaya yang meledak ke arah bola cahaya di tengah medan perang. Ini adalah bentuk kepercayaan. Dia mempercayai Dao Lord Extreme Fire sepenuhnya. Setelah Suzimo bergerak, dia secara bertahap menyadari situasi medan perang saat ini. Pada saat ini, semua iblis-iblis, termasuk 6 tuan, ditekan oleh diagram penyegelan setan dan tidak dapat langsung membebaskan diri. Meskipun diagram penyegelan iblis sangat kuat, diagram itu rusak di penghujung hari dengan lebih dari setengahnya robek. Meskipun itu bisa menekan iblis yang ada, itu tidak akan bisa bertahan lama. Pada saat itu, Dao Lord Cloud Rain dan Fairy Snowdrift hampir sepenuhnya kelelahan. Saat mereka mengambil nafas, saat itulah mereka menenangkan pikiran mereka. Satu-satunya orang yang benar-benar harus dihadapi Suzimo hanyalah pedang abadi Dewa Dao. Meski begitu, masih sangat sulit dan berbahaya baginya untuk merebut Heaven Flying Sword Art. Monyet dan yang lainnya terus mengawasi Suzimo sepanjang waktu. Kelompok mereka merasakannya saat dia bergerak. Cepat, lihat. Pertama buat gerakannya. Petik 2. Tuan muda, hati-hati. Rubah kecil memegang tangannya di depan dadanya dan menyaksikan tanpa berkedip dengan ekspresi khawatir. Di medan perang di kekosongan, 6 tuan dan banyak iblis-iblis tingkat tinggi berakar di tempat oleh diagram penyegelan setan dan hampir tidak bisa bergerak 1 inci pun. Kemunculan sosok yang tiba-tiba menjadi sangat mencolok. Setan-setan yang menonton di sela-sela memperhatikan penyusup dan berseru juga. Siapa itu? Dia pasti memiliki keinginan mati untuk mencoba dan memasuki medan perang saat ini. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Apakah itu iblis-iblis atau pembudidaya manusia? Petik 2. Alam kultivasi orang itu sepertinya tidak tinggi. Apa yang dia coba lakukan? Petik 2. Sekarang, Suzimo telah mengubah penampilannya dan roh esensi berambut hitam memimpin kesadarannya. Rambutnya yang awalnya merah telah memudar juga. Selain monyet dan yang lainnya, tidak ada yang bisa mengenalinya sama sekali. Dalam keadaan normal, ahli karakteristik Dharma dapat menembus penyamarannya dengan pandangan biasa. Namun, ketika 2 kesadaran roh menyapu, mereka diblokir oleh kekuatan tak terlihat, mereka tidak dapat mengungkap latar belakang Suzimo sama sekali. Itu adalah kekuatan dari tasbih Mingwang. Sebenarnya, bahkan jika Suzimo menggabungkan 2 roh esensinya, dia masih tidak dapat melepaskan kekuatan sebenarnya dari manik-manik doa Mingwang. Bahkan lebih mustahil baginya untuk memblokir deteksi para ahli karakteristik Dharma. Namun, Dao Lord Extreme Fire disembunyikan di dalam manik-manik doa Mingwang. Pada saat itu, orang yang menyalurkan manik-manik doa Mingwang dari bayang-bayang bukanlah Suzimo, tetapi Dao Lord Extreme Fire. Dao Lord Extreme Fire juga seorang ahli karakteristik Dharma. Meskipun dia kehilangan tubuh fisiknya, roh esensinya telah memulihkan lebih dari setengah kekuatannya. Dengan dia menyalurkan harta karun yang dulunya merupakan fondasi dari biara daming, jarang ada orang dengan level yang sama untuk bisa melihat melalui penyamaran Suzimo kecuali mereka memiliki teknik surgawi. Dalam sekejap mata, Suzimo tiba di tengah medan perang. Dia harus melewati 6 tuan dan banyak iblis-iblis tingkat tinggi untuk mencapai bola cahaya. Area ini juga merupakan wilayah yang diliputi oleh Demon Ceiling Diagram. Meskipun Demon Ceiling Diagram sangat membatasi iblis, itu tidak berpengaruh pada Suzimo. Saat ini, roh esensi berambut hitam memimpin kesadaran rohnya. Roh esensi ini mengembangkan 2 teknik pemurnian roh tingkat atas dari Tao Buddha dan abadi dan sangat murni, tidak ada tanda-tanda ki iblis sama sekali. Setan-setan itu hanya bisa menonton dengan mata melebar saat Suzimo melewati mereka. Kultivator manusia lain. Sebuah pikiran melintas di benak para iblis. Hanya seorang pembudidaya manusia yang bisa melewati kekuatan diagram penyegelan iblis dengan begitu mudah. Dao Lord Cloud Rain dan Fairy Snowdrift juga memperhatikan Suzimo. Namun, sebagai pembantu pedang abadi Dewa Dao, mereka harus menghentikan penyusup ini tidak peduli apakah dia iblis atau pembudidaya manusia. Pada saat itu, jelas bahwa Dao Lord Immortal Sword akan berhasil, yang harus mereka lakukan hanyalah bertahan untuk beberapa saat lagi. Pada pemikiran itu, Dao Lord Cloud Rain dan Fairy Snowdrift bertukar pandang dengan tegas. Keduanya menyalurkan kekuatan Dharma mereka dan menyerang pada saat yang sama. Bang, bang, bang. 3 jejak telapak tangan raksasa dihancurkan dengan cara yang menelan, meskipun jelas bahwa kekuatan Dharma lebih lemah, mereka tetap tidak bisa diremehkan. Retakan, retakan, retakan. Peri Snowdrift melambaikan tangannya yang indah dan dinding es raksasa muncul dari tanah untuk menghalangi jalan Suzimo. Tidak peduli seberapa lemahnya Dao Lord Cloud Rain dan Fairy Snowdrift saat ini, mereka masih ahli karakteristik Dharma tingkat atas yang bisa membunuh siapapun dengan level yang sama dengan mudah. Iblis-iblis tingkat rendah seperti Suzimo tidak memiliki peluang sama sekali.
Mengingat kekuatannya, itu pasti tidak cukup untuk menghadapi dua Tuan Dao. Penindasan alam karakteristik Dharma saja bukanlah sesuatu yang bisa dia tahan. Tiba-tiba, api yang mengamuk menelan tubuh Suzimo dan dia tampaknya telah berubah menjadi bola api raksasa yang dapat membakar semua makhluk, bahkan kekuatan Dharma di sekitarnya mendidih. Bola api menyerbu ke depan. Ledakan. Serangkaian ledakan bisa terdengar ketika bola api raksasa bertabrakan dengan tiga telapak tangan. Nyala api pada bola api berkurang secara signifikan. Segera setelah itu, bola api raksasa menghantam dinding es. Es di permukaan mencair dengan cepat. Tepat saat bola api akan menembus, cahaya pedang menebas dengan kecepatan yang sangat cepat dan turun ke bola api. Lebih dari setengah nyala api di bola api sudah padam bahkan sebelum cahaya pedang tiba. Seni pedang tak bernyawa. Seni pedang sekte pedang yang menakutkan ini telah turun sekali lagi dan kelumpuhan terjadi dari pedang. Pedang tunggal ini sepertinya akan memutuskan semua kehidupan di dalam dan di luar bola api. Suzimo menyipitkan matanya dengan ekspresi tegang. Pada saat ini, dia tidak bisa dianggap sebagai orang yang bertarung. Dao Lord Extreme Fire adalah orang yang meminjam tubuh Suzimo dengan esens spiritnya untuk melawan tiga Dao Lord. Berdengung, 4 jejak Dao pada manik-manik doa Mingwang di pergelangan tangan kiri Suzimo tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan. Keempat jejak Dao tampaknya telah menyatu menjadi satu saat hantu ilusi muncul di belakang Suzimo, dengan asumsi posisi lotus dengan penampilan yang bermartabat. Tampaknya ada rune misterius yang tak terhitung jumlahnya terukir di tubuhnya. Sansekerta bergema di mana-mana. Dentang. Cahaya pedang menebas hantu dengan suara menggelegar. Hantu itu bergoyang dan secara bertahap menyebar, serangan pedang yang bisa memutuskan kekuatan hidup ini tidak berhasil melakukan apapun sama sekali. Ini adalah pertama kalinya darah tidak tumpah setelah Dao Lord Immortal Sword merilis Liveles Sword Art-nya. Meskipun Dao Lord Extreme Fire tidak mengatakan apa-apa, Suzimo dapat merasakan bahwa situasi saat ini telah melampaui harapan awal Dao Lord Extreme Fire. Mereka tidak berhasil menembus penghalang Dao Lord Cloud Rain dan Fairy Snowdrift segera tetapi berada di jalan buntu di sini. Semakin lama hal-hal berlarut-larut, semakin banyak hal yang bisa berubah. Baik itu melawan 6 tuan atau 3 tuan Dao, mereka adalah yang terlemah dan tidak mampu mengubah situasi. Ini buruk, bersiaplah untuk mundur. Suara Dao Lord Extreme Fire terdengar, dipenuhi dengan kemarahan dan sedikit kepahitan. 3 tuan Dao lebih sulit untuk dihadapi daripada yang dia bayangkan. Meskipun seni pedang pembunuh surga ada di depan mereka, mereka hanya bisa kembali tanpa hasil. Namun, Dao Lord Extreme Fire tidak punya pilihan lain selain membuat keputusan itu. Jika dia sendirian, dia mungkin bisa mempertaruhkan nyawanya. Namun, Suzimo ada di sini bersamanya dan dia tidak bisa membiarkan yang pertama mati di sini. Lebih penting lagi, dia kehilangan tubuh fisiknya dan hanya memiliki roh esensi yang tersisa. Dengan demikian, keterampilan yang bisa dia gunakan terbatas dan dia tidak bisa melepaskan banyak seni Dharma yang kuat. Jika mereka terus berlama-lama di sini, itu hanya akan membahayakan Suzimo. Bab 884, Dewa Api Ular Melonjak. Suzimo memiliki ekspresi tenang. Meskipun dia tidak terlalu terlibat dalam pertarungan ini, sebagai orang luar, dia melihat segalanya dengan lebih jelas, dia bisa melihat beberapa peluang dalam situasi ini. Setan-setan itu ditekan sehingga kelompok Dao Lord Cloud Rain hanya fokus padanya saja. Jika dia bisa melepas segel pada iblis, dia tidak akan menjadi orang pertama yang ditargetkan setelah 6 tuan dan iblis-iblis dibebaskan. Kelompok Dao Lord Cloud Rain adalah... Suzimo mengangkat kepalanya dan memelototi kulit binatang tua yang melayang di udara tidak jauh dengan kilatan surgawi di matanya. Kau berniat. Dao Lord Extreme Fire memperhatikan tatapan Suzimo dan berkata dengan tergesa-gesa, menyadari sesuatu. Meskipun diagram penyegelan iblis rusak, ia masih memiliki kekuatan yang tersisa dan dapat menekan semua iblis. Garis keturunan di tubuhmu bukan milik ras manusia dan kamu pasti akan terluka oleh harta ini jika kamu menyentuhnya. Saat ini, roh esensi berambut hitam memimpin kesadaran Suzimo dan diagram penyegelan iblis tidak membatasi dirinya. Namun, jika dia menjangkau dan melakukan kontak daging, diagram penyegelan iblis pasti akan melepaskan kekuatan untuk menekannya begitu dia merasakan aura garis keturunannya. Menekan semua iblis. Suzimo bergumam pelan, itu tidak pasti. Sebelum kalimatnya selesai, Suzimo sudah melayang ke udara dan menyerbu ke dimensi ceiling diagram. Awalnya, Dao Lord Immortal Sword khawatir sesuatu akan terjadi dengan intrusi seorang pembudidaya manusia yang tidak dikenal. Ketika dia melihat itu, dia mencibir dan santai. Meskipun diagram penyegelan iblis tidak memiliki banyak kekuatan membunuh, bagaimanapun juga itu adalah harta Dao Lord Immortal Sword dan berisi jejak kesadaran rohnya. Tidak mungkin bagi penyusup itu untuk menghapus batasan diagram penyegelan iblis dalam waktu singkat. Dao Lord Immortal Sword memfokuskan pandangannya ke bola cahaya dan menebas sekali lagi.
Ledakan. Bola cahaya itu bergetar dan pancarannya sangat redup, pedangnya Qi tidak lagi setajam awalnya juga. Dao Lord Immortal Sword maju selangkah dan mencoba menerobos ke dalam bola cahaya. Namun, jubahnya diiris oleh pedang Qi sebelum dia bahkan bisa mendekati bola cahaya. Dia mengerutkan kening. Dia masih sedikit menjauh. Di sisi lain, Su Zimo sudah tiba di samping diagram penyegelan iblis. Dia meraih kulit binatang yang rusak di udara dengan tangan kanannya tanpa ragu-ragu. Meskipun diagram penyegelan iblis rusak dan tidak lengkap, itu masih memancarkan gelombang aura kuno yang menakutkan. Saat Suzimo mencengkeram diagram penyegelan iblis di telapak tangannya, itu melepaskan ledakan kekuatan yang sangat menakutkan. Ketika dia ditelan oleh kekuatan itu, garis keturunan Suzimo sepertinya membeku dan berhenti beredar. Kekuatan yang luar biasa menyelimuti dan tulang serta tendonnya retak seolah-olah tidak bisa menahan beban. Suzimo akhirnya mengalami apa yang dirasakan enam tuan dan banyak iblis jahat terhadap diagram penyegelan setan. Seolah-olah garis keturunannya disegel oleh kekuatan tak terlihat. Tentu saja, target pertama dari kekuatan ledakan diagram penyegelan iblis adalah tangan kanan Suzimo. Itu juga tangan dengan Divine Phoenix Bone. Astaga! Api merah menyala ke udara. Tangan kanan Suzimo menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi cakar Phoenix Surgawi. Saat itu, seolah-olah bisa merasakan aura Divine Phoenix Bone, Demon Ceiling diagram bergidik dan kekuatan yang dilepaskannya menghilang seketika. Tidak peduli seberapa kuat diagram penyegelan iblis dan berapa banyak iblis yang bisa ditekannya, itu tidak bisa mengalahkan Phoenix Surgawi. Phoenix Surgawi adalah entitas yang sebanding dengan dewa. Suzimo mencengkeram Demon Ceiling diagram dengan erat dan api yang dilepaskan oleh Divine Phoenix Bone di tangan kanannya menyebar ke Demon Ceiling diagram, menghapus jejak kesadaran roh Dao Lord Immortal Sword di atasnya. Suzimo menarik kembali telapak tangannya dan mengetuk tas penyimpanannya. Diagram penyegelan iblis menghilang, disingkirkan olehnya. Jantung Suzimo berdebar kencang. Itu adalah harta karun. Bahkan jika dia tidak ditakdirkan untuk mendapatkan seni pedang pembunuh surga, perjalanan ini tidak sia-sia dengan diagram penyegelan iblis yang sekarang dimilikinya. Seluruh proses tampak sangat lambat pada narasi tetapi pada kenyataannya, itu terjadi dalam sepersekian saat. Sekelompok iblis hanya melihat Suzimo menyerbu ke udara, mengambil diagram penyegelan iblis dan memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya. Diagram penyegelan iblis hanya memberikan perjuangan simbolis untuk sesaat sebelum direnggut. Ekspresi Dao Lord Immortal Sword berubah. Koneksinya dengan diagram penyegelan iblis terputus. Sial, dia mengutuk secara internal, mengaum. GRAWR. Tanpa penekanan diagram penyegelan iblis, situasi di medan perang berubah. Seketika, serangkaian lolongan gempa bumi yang dipenuhi dengan kemarahan bergema di mana-mana. Kalian memiliki keinginan kematian. Mata keratua itu melebar dengan niat membunuh yang tajam. Dia mengangkat iminen dengan kedua tangannya, melangkah maju dan menghantamkannya dengan keras ke arah Dao Lord Cloud Rain dan Fairy Snowdrift dengan cara yang menelan. 5 tuan lainnya dan banyak iblis-iblis tingkat tinggi lainnya juga menyerang. Seperti yang Suzimo duga, iblis dipenuhi dengan kebencian yang ekstrim terhadap 3 dewa Dao pada titik pertempuran ini dengan banyak iblis-iblis di sisi Tousan Demon Valley mati. Selanjutnya, iblis-iblis itu baru saja ditekan oleh diagram penyegelan iblis dan perutnya penuh dengan frustrasi yang terpendam. Diagram penyegelan iblis melayang tinggi di atas tadi. Jika Suzimo tidak muncul tiba-tiba untuk bertarung melawan 3 dewa Dao, berapa banyak lagi iblis yang akan jatuh? Mungkinkah ke-6 tuan itu bertahan? Dari perspektif itu, Suzimo menyelamatkan mereka. Selanjutnya, semua iblis menyaksikan saat Suzimo mengambil diagram penyegelan setan. Diagram penyegelan iblis sepertinya ingin menekan orang ini juga. Dengan kata lain, ada kemungkinan besar bahwa ini adalah iblis. Saat mereka menyadari itu, iblis menyerang dan hanya menargetkan kelompok Dao Lord Cloud Rain, tidak ada iblis jahat yang mengejar Suzimo. Suzimo memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri dan berlari menuju bola cahaya tidak jauh. Dalam sekejap, dia tiba di dekatnya tak lama. Itu berhasil. Dia sudah lebih dari setengah jalan menuju kesuksesan pada saat ini. Saat ini, satu-satunya yang menghalangi adalah Dao Lord Immortal Sword. Serahkan padaku. Suara Dao Lord Extreme Fire terdengar dengan keyakinan yang dalam. Aku tidak peduli apakah kamu manusia atau iblis, mati. Dao Lord Immortal Sword mengungkapkan niat membunuh yang dalam di matanya dan tangannya membuat segel, dia akan melepaskan Liveles Sword Art sekali lagi. Tiba-tiba, gelombang kejut kesadaran roh yang sangat menakutkan meledak dari pergelangan tangan kiri Suzimo. Seberkas cahaya merah meledak benteng dan berubah menjadi ular melonjak setebal lengan di udara. Itu dilalap api yang menyala-nyala dan menerjang ke arah pedang abadi Dewa Dao. Itu adalah skill rahasia Essence Spirit. Meskipun Dao Lord Extreme Fire telah kehilangan tubuh fisiknya dan dia tidak bisa melepaskan sebagian besar metode dan seni dharmanya dengan mudah, ada kartu truf yang bisa dia gunakan. Keterampilan rahasia esensi roh.
Alasan mengapa dia tidak melepaskan skill rahasia Essence Spirit-nya sebelumnya melawan 3 Dao Lord adalah karena skill rahasia Essence Spirit miliknya hanya bisa menargetkan satu orang. Bahkan jika dia melepaskannya dan mendorong kembali salah satu dari 3 Tuan Dao, dia masih harus berurusan dengan 2 lainnya. Namun, situasinya berbeda sekarang. Mereka bisa mendapatkan Heaven's Flying Sword Art selama Dao Lord Immortal Sword didorong mundur. Dewa Api Ular Melonjak ini adalah keterampilan rahasia roh esensi yang dikembangkan oleh Dao Lord Extreme Fire di masa lalu dan terkenal di seluruh dunia kultivasi. Ekspresi Dao Lord Immortal Sword menegang. Seni pedangnya baru saja disulap di tangannya tetapi itu tidak bisa berlanjut lebih jauh. Seni pedang tak bernyawa adalah seni Dharma dan tidak bisa bertahan melawan keterampilan rahasia roh esensi. Jika dia ingin bertahan melawan keterampilan rahasia roh esensi, dia harus mengandalkan kekuatan kesadaran rohnya atau senjata Dharmic roh esensi. Meskipun dia bisa membunuh orang ini sebelum dia jika dia melepaskan seni pedang tak bernyawa, dia akan dihancurkan oleh Dewa Api Ular yang melonjak dan dia akan kehilangan kesempatannya untuk mendapatkan seni pedang pembunuh surga selamanya. Pedang abadi Dewa Dao tidak bisa kalah. Tanpa pilihan lain, pedang abadi Dewa Dao menyalurkan kesadaran rohnya dan menyulap keterampilan rahasia roh esensi. Glabelanya bersinar dan pedang berkilauan dengan cahaya dingin meledak.